Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaimin was-shaimat, Bapak Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih ditakdirkan untuk bisa sholat jamaah di masjid kita, dengan satu harapan mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita dan dapat membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Semoga barakah sholat jamaah ini semuanya diberikan sehat walafiat. Yang punya urusan semoga dimudahkan urusannya, yang punya hajat semoga dikabulkan hajatnya, yang punya masalah semoga diberikan jalan keluarnya, tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya, dan kapanpun kita kembali kepada Allah benar-benar membawa husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, ayat yang menjelaskan tentang perintah puasa Ramadan itu hanya satu, Al-Baqarah 183. Ayat ini sudah viral, terkenal, dan hampir semua jamaah hafal. Tapi mungkin hanya sedikit yang memahami ayat ini. Ayat ini bunyinya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ingat, ayat ini dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kita tahu apa ciri-ciri orang yang beriman itu? Paling mudah adalah ketika ada panggilan kebaikan, dia senang. Itu orang beriman. Apakah panggilan sholat, panggilan puasa, atau panggilan umroh, senang dia. Dia sambut dengan rasa senang. Itu orang beriman. Ada getaran-getaran untuk menyambut panggilan itu. Contohnya dipanggil, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah. Senang. Disuruh puasa itu senang. Makanya untuk melihat kadar keimanan kita, kita ini dipanggil baik, senang apa enggak? Ada orang itu yang gak senang dipanggil sholat. Ada azan di masjid itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hah? Tuhur baiknya. Cekat subuh, tuhur mana? Ada azan. Pendengar azan itu panas Pak telinganya. Mungkin di Rupiah ya. Itu namanya tidak ada iman. Walaupun dia melaksanakan tapi tidak landasannya tidak iman. Ramadan datang. Dikabari, Mas, kurang 3 hari lagi puasa lah Mas. Iya tak puasa kan? Sosokan gak paham dia. Sosokan gak ngerti. Nah, itu tandanya orang yang tidak beriman. Nah, panggilan puasa ini hanya khusus untuk orang yang beriman, karena itu yang menikmati puasa ini hanya orang yang beriman. Kalau tidak beriman, tidak menikmati. Saya kalau dialog dengan orang, dia tidak merespon, diajak masalah puasa, diajak masalah pahala puasa, tidak respon, ya sudah, tidak ada urusan saya menjelaskan kepada dia. Memang kadar imannya berbeda. Hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa merasakan kenikmatan puasa itu. Dan Anda semua termasuk orang-orang beriman. Buktinya, betah diajak sholat tarawih tiap malam, mendengarkan ceramah tiap malam juga betah. Tandanya kita
Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu puasa. Ingat coba, kita lihat redaksinya. Diwajibkan atas kamu puasa. Bukan Allah mewajibkan puasa, tetapi diwajibkan. Apa artinya, Pak? Sekiranya bukan Allah yang mewajibkan kepada kita, maka kitalah yang mewajibkan kepada diri kita untuk puasa. Saking pentingnya puasa. Salah satu manfaat puasa itu adalah dalam hadis sumu tahissitasiku. Puasalah kamu akan sehat. Berapa banyak sekarang terapi penyembuhan penyakit itu dengan puasa? Ya, saya beberapa waktu yang lalu sakit. Dan terapinya juga puasa. Ya, terapinya puasa. Sekarang ini terkenal dengan metode IF, intermittent fasting. Tadi puasa kesehatan itu. Jadi tubuh ini kalau dikosongkan, tidak dimasuki makanan, itu akan menghasilkan autofagi istilahnya, kata dokter itu. Autofagi itu adalah tubuh kita membersihkan sel-sel kotor. Tubuh kita bisa menyembuhkan penyakit kita sendiri. Dahsyatnya puasa. Hanya saja kita ini puasa ibadah dan kesehatan. Sumu tasib. Rasulullah SAW umur berapa? 63 tahun. Sakitnya hanya 2 kali. Pertama, sakit pada saat menerima wahyu, demam, sakit biasa. Yang kedua, pada saat Rasulullah hendak wafat, sakit demam juga, sama-sama sakit biasa. Karena Rasulullah SAW ahli puasa. Puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud. Rasulullah SAW ahli puasa. Makanya Rasulullah sehat. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan untuk umat-umat sebelum kamu. Jadi puasa ini bukan hanya diwajibkan pada kita, tapi kepada umat-umat terdahulu. Seperti umatnya Nabi Isa. Itu puasanya 40 hari. Puasanya Nabi Musa, itu puasanya 24 jam, ngeblek. Yang paling ringan adalah puasanya umat Rasulullah Muhammad SAW. Hanya 12 jam, hanya 13 jam. Tapi ingatlah, sisanya itu walaupun boleh makan, harus dikontrol. Ya, jangan balas dendam. Istilahnya bukan takjil tapi takbeh, entek kabeh. Ini saya bacakan riwayat bahwa Rasulullah SAW mencukupkan berbuka puasa itu hanya dengan 1 butir rutop. Rutop itu kurma basah. 1 butir rutop saja. Maksimal 3 butir. Sampai sahur nggak diisi lagi Rasulullah SAW. Dan sehat. Kita bagaimana? Buka pakai apa, Bu? Kurma. Iya. Tapi konjone kurma. Ono gorengan. Oleh. Ayam geprek. Suatu ketika Imam Malik itu pernah menangis diundang bukber. Ditanya oleh santrinya, Imam, kenapa engkau menangis? Apakah engkau bersyukur atas nikmat Allah berupa puasa ini? Tidak. Aku menangis diriku sendiri. Aku ini poso nih melok Nabi, tapi bukone gak melok Nabi. Ayo jujur, kita puasa ikut Rasulullah SAW, tapi cara berbuka kita sama sekali tidak ikut Rasulullah. Bahkan ada ibu bertanya kepada saya begini, Ustadz, saya ini tidak doyan kurma, Ustadz, saya kan orang Jawa, Ustadz. Saya doyannya apa, Bu? Gorengan. Boleh nggak saya buka gorengan? Ya boleh, Bu. Kalau kurmanya 3, berarti gorengannya juga 3, Ustadz. Saya jawab, sakarapmu, Bu. Akhirnya OD 3, tahu isi 3, gedang goreng 3, diemplok apa? Pas terawih glegek. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, kita boleh jujur ya, kita masih belum bisa maksimal tentang puasa ini. Puasanya ikut Rasul, tapi cara berbukanya enggak ikut Rasul. Nah, yang ketiga, endingnya, la'allakum tattaqun. Agar dengan puasa ini kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu,
orang-orang yang bertakwa itu mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, yaj'al lahu makhraja. Setiap ada masalah selalu diberikan jalan keluar sama Allah. Jadi tidak pernah sumpah Pak orang takwa itu. Tidak pernah galau. Karena setiap ada masalah, yaj'al lahu makhraja. Dan yang kedua, tidak stres, tidak gopoh rizkinya. Karena dijamin oleh Allah rizkinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rizki dari pintu dan jalan yang tanpa disangka-sangka. Di samping itu juga diampuni dosa-dosanya dan dimudahkan urusannya. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Makanya orang bertakwa itu tidak akan merasakan sulitnya hidup. Dia dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi selalu mendapatkan jalan keluar, selalu mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tujuan orang puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau puasa Ramadan ini belum bisa menjadikan kita orang yang bertakwa, maka kita gagal melaksanakan puasa. Puasa kita hanya puasa mulut, puasa perut, dan puasa bawahnya perut. Tetapi tidak bisa menghasilkan apa-apa dari tujuan utama puasa itu, yaitu mencetak agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Pak, sungguh puasa ini adalah ibadah yang terpenting dan tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Ada hadis menyatakan, kullu amali bani Adam lahu illa shaum fa innahu li fa ana ajzi bi. Semua amal Adam itu pahalanya untuk dia kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahala untuk. Disampaikan oleh Rasulullah, berpuasalah kamu karena tidak ada bandingan pahala puasa. Jadi kita patut berterima kasih kepada Allah. Ini bukan beban, Pak. Makanya saya mengatakan begini, orang kalau sudah selesai Ramadan, ini boleh minta panjang umur. Ya Allah, panjangkan umurku, panjangkan umurku, dengan alasan berjumpa dengan Ramadan. Nggak boleh panjang umur itu karena apa-apa, nggak boleh. Karena ada ayat mengatakan bahwa orang minta panjang umur itu kategori orang musyrik, kategori orang tamak terhadap dunia. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minal ladzina asyraku, yaitu orang-orang yang musyrik. Mereka ingin supaya umurnya dipanjangkan. Tidak boleh Pak minta panjang umur. Dengan satu alasan, agar berjumpa dengan Ramadan. Setelah Ramadan ini usai, 1 Syawal, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, pertemukan aku dengan Ramadan. Pertemukan aku dengan bulan ini ya Allah. Itu seterusnya. Karena saking pentingnya Ramadan, saking agungnya Ramadan, dan saking butuhnya kita dengan Ramadan. Kita yang butuh dengan Ramadan, bukan Ramadan yang butuh dengan kita. Makanya kalau kita bangun seperti ini Pak, niscaya dalam hari-hari kita mengerjakan puasa Ramadan terasa ringan, terasa enteng, tidak ada rasa berat. Karena sesungguhnya Ramadan itu betul-betul punya nilai manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan puasa kita kali ini bisa menghantarkan kita, bisa mencetak kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.